Shalom, selamat malam. Kembali dengan saya, Bapak Stefanus Lukito. Ayo kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan ini. Kita tetap kuat dan kita akan menjadi pemenang. Malam hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat 8 ya, yang berbunyi, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Luar biasa, saudara ya. Firman Tuhan malam hari ini dikatakan, tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Berarti Tuhan kita bisa kita panggil Bapa. Bapa kita sendiri. Kita memiliki Bapa surgawi. Kita bisa panggil seperti ayah, Bapak. Ya. Kita adalah tanah liat. Dan Engkaulah Hulu besar yang membentuk kami. Kita tanah liat, Tuhanlah yang membentuk kita. Malam hari ini kita mau sedikit sharing ya, bagaimana, apakah betul-betul kita memiliki hati seperti tanah liat, yang mudah dibentuk, yang lunak, yang siap untuk menerima pembentukan daripada si penjinak. Saya khawatir, saudara, tanah hati kita bukan tanah liat. Mungkin tanah yang keras ada batunya, ya. Mungkin tanah yang ada pasirnya, yang sulit untuk dibentuk. Mungkin juga apakah hati kita ini dari tanah sengketa, yang selalu membuat masalah, yang selalu ada masalah yang disimpan dalam hati kita. Jangan, saudara. Malam hari ini coba kita koreksi. Apakah hati kita sudah lunak, lembut, sudah siap dibentuk oleh Tuhan? Saya percaya siapapun yang mendengarkan renungan pada malam hari ini memiliki tanah hati yang lunak, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tanah yang gembur, tanah yang sudah dibajak, tanah yang selalu siap untuk menerima pembentukan dari Tuhan. Dikatakan selanjutnya, Engkaulah yang membentuk kami, Tuhanlah yang membentuk kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang membentuk kita, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan malaikat, bukan penyuruh siapapun yang disuruh oleh Tuhan. Seperti kita, misalkan ya saudara, misalkan kita ke suatu tempat, misalkan rumah makan, kita kenal pada pemiliknya, misalkan, atau tidak kenal, tiba-tiba kita itu dilayani sendiri sama ownernya, pemiliknya sendiri, dengan ramah, dengan baik. Otomatis hati kita yang dilayani itu lebih daripada yang melayani pelayan-pelayannya. Betul tidak, saudara? Dikatakan di sini Tuhanlah yang membentuk kita. Membentuk kita. Jadi Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dan kita ini buatan tangan Tuhan. Dari tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita.
Banyak problem yang kita hadapi ya. Banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Dunia ini tidak seindah eh, surga, tidak seindah Firdaus. Banyak masalah yang kita hadapi. Namun kita percaya, jika kita hidup dalam kebenaran, mungkin Tuhan izinkan pembentukan itu, sehingga kita masuk dalam rencana Tuhan. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Namun itu belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian juga seperti malam hari ini. Seperti malam hari ini. Kalau si penjunan ingin tanah liat itu dibentuk menjadi guci yang indah, maka si tanah liat tidak berhak untuk memilih atau menentukan lebih baik saya dibikin piring dan sendok. Tidak bisa, saudara. Pada waktu kita membentuk sesuai keinginan kita, maka Tuhan akan merubah, bahkan bisa merobohkan, karena itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan mengetahui rencana yang terbaik buat kita semua. Kita bisa memikirkan kehidupan kita, tetapi cuma memikirkan. Tuhan tahu hari-hari depan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Karena Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam renungan singkat malam hari ini. Pertama, Tuhan adalah penjunan, dan di dalam pikirannya ada rancangan yang baik. Tuhan itu yang selalu membentuk kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Walaupun seringkali kita merencanakan sesuatu yang baik menurut pikiran kita, tapi Tuhan memiliki pikiran yang beda. Dan pikiran Tuhan itu jauh lebih baik. Rancangan Tuhan itu jauh lebih baik, sehingga hasilnya juga jauh lebih baik. Kita harus berserah, kita harus menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan hati kita, kehidupan kita, diproses sesuai dengan Tuhan inginkan. Yang kedua, dengan matanya ia melihat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita menjadi orang tua, mungkin yang mendengarkan ini sudah menjadi orang tua. Jika anaknya bermain di jalanan atau dimanapun yang di tempat umum, pasti orang tuanya mengawasi dengan matanya sendiri. Anak-anaknya itu jangan sampai terjadi hal yang tidak baik. Mungkin jatuh atau ke jalan atau gimana, takut ada kecelakaan. Tak mungkin si orang tua itu, si bapak itu menitipkan kepada orang yang tidak bisa mengawasi dengan baik. Dia tetap mengawasi dengan matanya sendiri. Dia terus memperdulikan anak-anaknya. Kita ajak manusia yang berdosa tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia jauh lebih baik, dia jauh lebih mengerti, dan dia jauh lebih lagi memberkati setiap daripada anak-anaknya. Percaya saudara. Kalau Anda percaya, itu tergenapi buat kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, dengan kakinya penjunan itu menginjak-injak tanah liat. Sebelum dimasukkan api untuk dibakar, itu penjunan itu yang membentuk itu, si Bapa itu menginjak-injak dengan kakinya tanah liat itu. Mungkin saat
saat itu proses diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjerit sakit, diinjak-injak. Mungkin kita sering diremehkan orang, kita sering dianiaya orang, difitnah orang, sering diperlakukan tidak baik, dikecewakan oleh orang. Tapi percayalah, itu proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk hati kita. Sehingga si penjunan ini gampang dengan mudah membentuk sesuai dengan rencananya. Kita tak perlu khawatir, asal kita hidup dalam kebenaran. Yang keempat, dengan tangannya seorang penjunan membentuk tanah liat. Ya, tadi seperti yang awal saya bilang, tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita. Bukan siapa-siapa, bukan malaikatnya, bukan rasul, bukan apapun, bukan hamba-hambanya, bukan. Tangan Tuhan sendiri, karena kita ciptakan serupa dengan Tuhan. Kita segambar dengan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membentuk kita tidak dengan tangannya sendiri. Dia selalu membentuk kita dengan tangannya sendiri. Memang ujian itu berat, saudara. Apapun yang kita lakukan, banyak hal-hal yang membuat orang lain mungkin kurang cocok atau gimana, membuat masalah itu ada. Tapi percayalah, kalau memang kita hidup dalam kebenaran, maka proses itu kita bisa lewati dengan satu kemenangan, dengan satu hal yang menghasilkan yang baik. Yang kelima, didandani begitu indah. Setelah menghadapi beberapa proses, saudara, yang dialami. Proses itu, ingat saudara, tidak selamanya. Di Pengkhotbah 3 dikatakan semua hanya sementara. Proses itu juga sementara, tidak mungkin selamanya. Asal kita mengerti dan menyadari dan minta ampun pada Tuhan, lahir baru, hidup lama kita tinggal, kita hidup dalam kebenaran, maka proses itu tidak selamanya. Proses itu hanya sementara. Setelah proses itu kita lalui, maka ujian-ujian itu Tuhan tidak berikan lagi, saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, asal kita hidup dalam kekudusan. Ya. Setelah proses itu kita terima, kita lulus, akan didandani dengan indah, ya. Mungkin dicap yang baik, ya, diamplas biar halus, terus dikasihi lukisan yang indah. Karena apa, saudara? Biar kita menjadi saksinya, biar kita bisa menceritakan bahwa proses yang kita alami membawa kesaksian yang indah buat kita dan buat sesama, sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan dapat mengakui bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir dikatakan, ditaruh nama si pembuat. Setelah guci itu jadi dengan indah, baik, cantik, ya, Tuhan akan perlengkapi, ditulis made in Jesus. Ya, ini buatan Tuhan. Ya, maka dimanapun kita berada, kita ada nama Tuhan yang tidak boleh sembarangan kita pakai. Kita hidup tidak mau sembarangan. Kita hati-hati menggunakan mulut kita, perilaku kita, dalam apapun aspek kehidupan kita akan terus waspada, hati-hati. Karena apa? Karena ada label Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya, saudara, jika kita melakukan dengan demikian, saudara, maka Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan mulai awal sampai akhir. Percaya saudara, mungkin saat ini saudara-saudara menghadapi pergumulan yang berat. Saya percaya jika Anda memang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menjaga hati dengan sungguh-sungguh, maka di Ayub dikatakan, Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan Maha tahu. Kalau memang ujian itu Tuhan izinkan, akan mempoles kita, membentuk kita menjadi emas yang murni. Sehingga pada waktunya orang dapat melihat bahwa proses itu membawa dan mengangkat orang itu menjadi luar biasa. Karena apa? Karena menjadi emas yang murni, yang bernilai tinggi, baik buat sesama maupun bagi Tuhan. Hari ini dapat sama-sama belajar, bagi yang mendengarkan maupun yang membawakan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin benar dan layak dan berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita tutup renungan ini, izinkan saya berdoa sebentar. Bagi siapapun yang mengalami pergumulan, angkat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Kau ingatkan kami kembali bahwa apapun yang terjadi, pembentukan yang Kau berikan buat kami, itu membawa kebaikan buat kehidupan kami. Tuhan, campur tanganlah lebih dalam kehidupan kami. Dan juga ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami sering melakukan pelanggaran dosa atau apapun yang kurang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarkan malam hari ini, Tuhan, setelah kami mendengarkan renungan malam hari ini, kami dapat bertekad untuk meninggalkan kehidupan lama kami dan masuk dalam kehidupan yang baru. Sehingga pertolongan, kasih setia-Mu, kedahsyatan-Mu, Kau limpah-limpahkan buat kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, rancangan-Mu jauh lebih indah daripada rencana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persoalan kami, pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup dan memberikan jalan keluar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan supaya bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.